Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya KD Ayudhya Francisca dengan NIM 232904119, nomor absen 13 dari kelas E, program S2 Pasca Sarjana, program studi pendidikan dasar, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis statistik, baik itu ANAVA 1 jalur dan 2 jalur, lalu ANAKOVA 1 jalur dan 2 jalur, dan MANOVA 1 jalur dan 2 jalur. Baik, di sini langsung saja yang pertama saya akan bahas yakni ANAVA 1 jalur. Nah, ANAVA atau Analysis of Variance merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata 3 atau lebih kelompok independen. Nah, pada teknik analisis ANAVA ini melibatkan satu atau lebih variabel bebas dan hanya satu variabel terikat. Nah, terdapat dua jenis ANAVA yang akan saya paparkan di sini, yakni adalah ANAVA 1 jalur atau one-way ANAVA dan ANAVA 2 jalur atau two-way ANAVA. Nah, baik, pada pembahasan pertama yakni mengenai ANAVA 1 jalur seperti yang telah saya tampilkan di sini. Nah, seperti contoh yang telah saya paparkan di sini dengan judul pengaruh penggunaan model Team Assist Individualization terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Gugus 3 Kuta Utara. Pada judul ini, model Team Assist Individualization adalah merupakan variabel bebas. Nah, untuk hasil belajar IPA merupakan variabel terikat. Secara rincinya, penjelasan atau keterangan dari variabel pada judul ini yakni yang pertama ada A1 yakni model TAI, lalu A2 ada model TGT, lalu yang A3 merupakan model konvensional dan yaitu merupakan hasil belajar IPA. Nah, adapun tabelnya di sini A1, A2 dan A3 itu merupakan model, lalu Y itu merupakan hasil belajar IPA. Nah, dapat dirumuskan masalahnya yang pertama dan hanya satu-satunya pada ANAVA 1 jalur yakni apakah terdapat pengaruh hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model TAI, TGT, dan konvensional. Nah, itu untuk rumusan masalah dari ANAVA 1 jalur. Baik, saya lanjutkan ANAVA 2 jalur. Nah, ANAVA 2 jalur atau two-way ANAVA ini ingin mengetahui dua variabel bebas secara simultan atau bersamaan terhadap satu variabel, yakni variabel terikat. Nah, yang mana terdiri dari dua yang akan saya bahas di sini, yakni bilevel dan tidak bilevel. Nah, untuk yang pertama ini, saya akan bahas tentang ANAVA 2 jalur bilevel. Dengan contoh judul yang saya buat, yakni pengaruh penggunaan model Team Assist Individualization terhadap hasil belajar IPA ditinjau dari motivasi belajar siswa. Nah, yang mana keterangan dari variabel judul ANAVA 2 jalur bilevel ini, yang pertama A1 merupakan model TAI atau Team Assist Individualization, A2 merupakan model konvensional, lalu B1 merupakan motivasi belajar tinggi, B2 merupakan motivasi belajar rendah, dan Y merupakan hasil belajar IPA. Nah, pada judul ini terdapat tabel di mana motivasi terdiri dari motivasi tinggi dan rendah, lalu B1, lalu motivasi tinggi itu dilambangkan dengan B1, motivasi rendah dilambangkan dengan B2. Seperti keterangan yang telah saya jelaskan tadi. Nah, untuk A1 itu merupakan model Team Assist Individualization dan A2 itu merupakan model konvensional. Nah, Y ini merupakan hasil belajar IPA. Yang mana dapat kita rumuskan masalahnya A1 dengan A2 yang berbunyi, apakah terdapat hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model Team Assist Individualization dengan model konvensional? Lalu yang kedua, apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar IPA siswa? Karena pada rumusan masalah yang kedua yakni interaksi antara A dengan B. Lalu yang ketiga yakni A1 B1 dengan A2 B1.
Yang mana rumusan masalahnya berbunyi, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model Team Assist Individualization dengan memiliki motivasi belajar tinggi dengan siswa yang dibelajarkan dengan model konvensional dengan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, untuk yang terakhir, ada A1B2 dengan A2B2. Yang mana rumusan masalahnya berbunyi, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model Team Assist Individualization dengan memiliki motivasi belajar rendah dengan siswa yang dibelajarkan dengan model konvensional dengan memiliki motivasi belajar rendah. Nah, itu dia 4 rumusan masalah yang dapat dirumuskan dari judul ANAFA 2 jalur by level. Baik, untuk selanjutnya adalah ANAFA 2 jalur tidak by level. Nah, saya di sini membuat contoh judul yakni pengaruh penggunaan model Team Assist Individualization dan media pembelajaran terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD gugus 2 Kuta Utara. Nah, untuk keterangan variabelnya di sini, A1 merupakan model TAI, lalu A2 merupakan model TGT, lalu B1 merupakan media, yakni media Fusion Card, dan untuk B2-nya itu merupakan media PowerPoint. Nah, untuk Y itu merupakan hasil belajar IPA, yang mana pada tabel disajikan sebagai berikut, yakni media Question Card dan juga PPT, yang mana media Question Card itu dinamakan dengan B1, lalu media PPT itu dinamakan dengan B2. Nah, untuk A1 dan A2 merupakan model pembelajaran, yakni model TAI, lalu yang ini model TDT. Nah, untuk yaitu hasil belajar IPA. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama yakni A1 dan A2, yakni pengaruh dari atau kita membandingkan A1 dan juga A2-nya. Yang mana bunyi rumusan masalahnya adalah apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model Team Assist Individualization dengan Team Games Turnamen. Lalu yang kedua, B1 dengan B2. Yang mana berbunyi apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan media question card dan media PowerPoint. Lalu yang ketiga, terkait dengan interaksi. Interaksi A dengan B. Adapun rumusan masalahnya berbunyi, apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan media pembelajaran terhadap hasil belajar IPA? Nah, lalu yang keempat yakni A1B2 dengan A2B2. Yang mana itu rumusan masalahnya berbunyi, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model Team Assist Individualization dan media question card dengan model Teams Games Turnamen dan media question card. Nah, untuk yang kelima ini adalah A1B2 dengan A2B2. Yang mana berbunyi, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model Team Assist Individualization dan media PowerPoint dengan model Team Games Turnamen dan media PowerPoint. Jika tadi yang keempat adalah kita membandingkan media question card, dan ini kita akan membandingkan media PowerPoint. Nah, lalu yang keenam, kembali tadi interaksi A dan B, maka sekarang adalah interaksi dari B ke A. Yang mana berbunyi apakah terdapat interaksi antara media pembelajaran dengan model pembelajaran terhadap hasil belajar IPA siswa. Nah, untuk yang ketujuh yakni A1B1 dengan A1B2. Yang mana rumusan masalahnya berbunyi, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model Team Assist Individualization dan media question card dengan model Teams Assist Individualization dan media PowerPoint. Nah, di sini letak perbedaannya, satu model tetapi beda medianya. Nah, untuk yang ke-8 yakni A2B1 dan A2B2. Yang mana berbunyi, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan Team Games Turnamen dan media question card dengan model Team Games Turnamen dan media PowerPoint. Sama seperti rumusan masalah pada nomor 7. Terletak pada perbedaan dari
modelnya, tetapi untuk medianya itu sama-sama kita mengukur media 4-nya. Nah, jika kita perhatikan, perlu diketahui di sini kita tidak dapat membandingkan B1 pada treatment by level, dengan B2 karena B itu merupakan di sini itu motivasi. Nah, motivasi itu ada motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah. Maka kita tidak akan bisa membandingkan B1 dengan B2. Beda halnya pada tidak by level. Nah, di sini itu B-nya adalah media pembelajaran yang mana kita dapat membandingkan media pembelajaran yang digunakan. Misalnya kita bandingkan media question card dengan media PowerPoint. Nah, perbedaan antara treatment by level dan tidak by level di sini dapat kita ketahui bersama pada B-nya atau variabel yang mempengaruhi. Jika by level itu variabel tersebut tidak bisa dibandingkan karena sudah diyakini membawa pengaruh yang berbeda terhadap variabel terikatnya. Namun untuk treatment tidak by level, variabelnya itu bisa dibandingkan, yakni B1 dan juga B2-nya. Baik, dilanjutkan dengan ANACOVA. Nah, ANACOVA selain terdapat variabel bebas dan juga terikatnya, salah satunya itu ada variabel yang diyakini berpengaruh terhadap variabel terikat yang harus dikendalikan. Disebut sebagai variabel kontrol atau variabel kendali. Nah, ANACOVA ini juga dibagi dua jenis yang akan saya jelaskan hari ini, yakni ANACOVA 1 jalur dan juga ANACOVA 2 jalur. Nah, untuk yang pertama yakni ada ANACOVA 1 jalur dengan judul yang saya buat, yakni pengaruh model tim assist individualization terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dengan mengontrol gaya belajar siswa. Yang mana keterangan dari variabel yang pertama yakni A1 yaitu model GII. Lalu untuk A2 itu model konvensional. Lalu yang Y itu merupakan kemampuan berpikir kritis atau variabel terikatnya. Lalu X itu gaya belajarnya. Jadi kita dalam judul ANACOVA 1 jalur ini akan mengontrol gaya belajar atau X-nya. Nah, adapun tabelnya sebagai berikut. Jadi A1 dan A2 itu merupakan modelnya. Lalu kita akan mencari apa pengaruhnya dengan kemampuan berpikir kritis atau Y-nya dengan setelah mengontrol X-nya. X itu merupakan gaya belajar. Nah, adapun rumusan masalah yang dapat kita rumuskan dari judul ini, yakni yang pertama adalah Y antara A1 dan A2 tanpa mengontrol X. Jadi di sini kita akan membuat rumusan tanpa mengontrol X. Nah, untuk di sini dengan mengontrol X. Jadi untuk yang pertama itu bunyinya ialah apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang dibelajarkan dengan metode tanya jawab dengan metode konvensional. Nah, untuk yang kedua, Y antara A1 dan A2 dengan mengontrol X, yang mana bunyinya pada rumusan masalah yakni apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang dibelajarkan dengan metode tanya jawab dan metode konvensional dengan mengontrol gaya belajarnya. Nah, untuk yang ketiga, yakni kontribusi X terhadap Y secara keseluruhan, yang mana berbunyi apakah kontribusi gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa secara keseluruhan. Nah, itu dia dari 3 rumusan masalah untuk ANACOVA 1 jalur. Selanjutnya adalah ANACOVA 2 jalur. Yang mana di sini saya mengambil contoh untuk di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai ANACOVA 2 jalur by level. Nah, di sini saya mengambil contoh judul yakni pengaruh model team assist individualization dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan berpikir kritis dengan mengontrol gaya belajar siswa. Nah, seperti sebelumnya, karena terdapat motivasi belajar, sudah tentu variabel ini akan dianalisis dengan ANACOVA 2 jalur by level, karena tidak bisa membandingkan motivasinya karena ada tinggi dan rendah, dan sudah diyakini membawa pengaruh terhadap variabel terikatnya, yakni kemampuan berpikir kritis. Nah, untuk secara rincinya, keterangan dari variabel pada judul ini yang pertama yakni A1 merupakan model CAI,
lalu A2 merupakan model konvensional, Y merupakan kemampuan berpikir kritis, X merupakan gaya belajar, B1 merupakan motivasi tinggi, dan B2 merupakan motivasi rendah. Nah, untuk tabelnya disajikan sebagai berikut, yakni sama seperti tadi di ANAFA, terdapat motivasi tinggi dan rendah untuk B level. Nah, itu disimbolkan dengan B1 dan B2, lalu untuk modelnya itu A1 dan A2, lalu untuk X-nya itu gaya belajar itu X, lalu untuk Y itu kemampuan berpikir kritis. Nah, sama seperti kolom pada A2-nya. Nah, untuk rumusan masalah yang dapat kita rumuskan dari judul ini yakni yang pertama, perbedaan Y antara A1 dan A2. Yang mana di sini akan berbunyi rumusan masalahnya. Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang dibelajarkan dengan model team assist individualization dan model konvensional? Nah, untuk yang kedua, kita akan mengetahui interaksi A dan B terhadap Y. Yang mana berbunyi, bagaimanakah interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan berpikir kritis siswa? Lalu yang ketiga, perbedaan Y antara A1 dan A2 ditinjau dari B1-nya. B1-nya ini motivasi tinggi. Yang mana berbunyi, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang dibelajarkan dengan model team assist individualization dan model konvensional ditinjau dari motivasi siswa yang tinggi. Nah, untuk selanjutnya yang keempat, perbedaan Y antara A1 dan A2 ditinjau dari B2, yang mana berbunyi, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang dibelajarkan dengan model Team Assist Individualization dan model konvensional ditinjau dari motivasi belajar siswa yang rendah. Nah, pada yang rumusan masalah yang keempat ini, yang ketiga tadi motivasi belajar siswa yang tinggi, maka yang keempat itu merupakan motivasi belajar siswa yang rendah. Baik, selanjutnya rumusan masalah yang kelima, yakni perbedaan Y antara A1 dan A2 setelah mengontrol X. Maka dari itu, keempat rumusan masalah tadi itu tanpa mengontrol X-nya. Nah, untuk keempat selanjutnya ini, rumusan masalah ini akan mengontrol X-nya atau setelah mengontrol X-nya. Baik, untuk yang kelima, perbedaan Y antara A1 dan A2 setelah mengontrol X yang mana berbunyi, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang dibelajarkan dengan model Team Assist Individualization dan model konvensional setelah mengontrol gaya belajar siswa? Nah, untuk rumusan masalah yang keenam, yakni interaksi A dan B terhadap Y setelah mengontrol X. Nah, tadi itu tanpa mengontrol X. Jadi sekarang kita setelah mengontrol X. Yang mana berbunyi, bagaimana interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa setelah mengontrol gaya belajarnya? Baik, yang ketujuh, perbedaan Y antara A1 dan A2 ditinjau dari B1 setelah mengontrol X-nya. Nah, untuk bunyi rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang dibelajarkan dengan model Team Assist Individualization dan model konvensional ditinjau dari motivasi belajar siswa yang tinggi setelah mengontrol gaya belajarnya. Untuk yang kedelapan, yakni perbedaan Y antara A1 dan A2 ditinjau dari B2-nya. Tadi B1, maka sekarang itu B2 setelah mengontrol X-nya. Yang mana berbunyi, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang dibelajarkan dengan model Team Assist Individualization dan model konvensional ditinjau dari motivasi belajar siswa yang rendah setelah mengontrol gaya belajarnya. Baik, untuk yang terakhir, rumusan masalah dari judul ini yakni kontribusi X terhadap Y, yang mana bunyinya bagaimana kontribusi gaya belajar siswa terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, itu untuk by level. Seperti yang saya tekankan tadi, bahwasannya pada by level itu menggunakan motivasi. Motivasi itu tentunya kita tidak bisa membandingkan variabel B-nya. Atau motivasi tinggi dan motivasi rendah.
Baik, untuk selanjutnya itu ANAKOVA 2 jalur tidak by level. Yang mana di sini judul yang saya buat yakni pengaruh model Team Assist Individualization dan media pembelajaran interaktif terhadap kemampuan berpikir kritis dengan mengontrol gaya belajar siswa. Nah, terlihat perbedaannya dari by level dan tidak by level. Di sini saya menggunakan media pembelajaran interaktif, maka B-nya itu dapat kita bandingkan, yakni B1 dengan B2. Di sini saya menggunakan media flipbook dan juga media flashcard. Jadi dapat dibandingkan. Nah, untuk secara lebih detail lagi, keterangan dari variabel dari judul ini, yakni yang pertama A1 model TEI, lalu A2 itu model konvensional, untuk Y merupakan kemampuan berpikir kritis, X itu gaya belajar, B1 media flipbook seperti yang saya katakan tadi, untuk B2 itu media flashcard. Yang mana tabelnya akan berbentuk seperti ini. Ini merupakan B dan ini merupakan A. Ini X dan Y. Di sini media itu media flipbook dan flashcard. Media flipbook dilambangkan B1, flashcard dilambangkan B2. Dan untuk A1 itu Team Assist Individualization, lalu di sini adalah model konvensional. Nah, nanti kita akan mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap Y, yakni kemampuan berpikir kritis dan dengan X-nya yakni gaya belajar. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama yakni perbedaan Y antara A1 dengan A2 setelah mengontrol X. Yang mana bunyinya pada rumusan masalah yakni apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang dibelajarkan dengan model Team Assist Individualization dengan siswa yang dibelajarkan dengan model konvensional setelah mengontrol gaya belajarnya. Baik, yang kedua, ada perbedaan Y antara B1 dengan B2 setelah mengontrol X-nya. Yang mana berbunyi, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang menggunakan media flipbook dengan siswa yang menggunakan media flashcard setelah mengontrol gaya belajarnya? Baik, untuk yang ketiga, yakni terkait dengan interaksi. Nah, interaksi A dan B terhadap Y, yang mana berbunyi, bagaimanakah interaksi antara model pembelajaran dan media pembelajaran interaktif yang digunakan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa? Lalu yang keempat, perbedaan Y antara A1 dan A2 ditinjau dari B1 setelah mengontrol X. Nah, untuk bunyinya yakni, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang dibelajarkan dengan model Team Assist Individualization dengan siswa yang dibelajarkan dengan metode atau model konvensional ditinjau dari media flipbook yang digunakan setelah mengontrol gaya belajarnya? Untuk yang kelima, perbedaan Y antara A1 dan A2 ditinjau dari B2 setelah mengontrol X-nya. Nah, di sini yang membedakan adalah B2-nya, yang mana B2 itu merupakan media flashcard. Dengan rumusan masalahnya berbunyi, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang dibelajarkan dengan model Team Assist Individualization dengan siswa yang dibelajarkan dengan metode konvensional ditinjau dari media flashcard yang digunakan setelah mengontrol gaya belajarnya. Baik, untuk yang keenam, yakni perbedaan Y antara B1 dan B2 ditinjau dari A1 setelah mengontrol X-nya, yang mana berbunyi, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan media flipbook dengan media flashcard ditinjau dari model Team Assist Individualization yang digunakan dalam proses pembelajaran setelah mengontrol gaya belajarnya. Baik, untuk yang ketujuh, yakni perbedaannya antara B1 dengan B2 ditinjau dari A2-nya. Nah, tetap sama setelah mengontrol X-nya. Nah, bunyi dari rumusan masalahnya adalah, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan media flipbook dengan media flashcard ditinjau dari model konvensional yang digunakan dalam proses pembelajaran setelah mengontrol gaya belajarnya. Jadi tadi itu dengan model Team Assist Individualization. Maka untuk yang ketujuh itu dengan model konvensional. Lalu di sini,
Yang kedelapan, ada perbedaan Y antara A1B1 dan A2B2 setelah mengontrol X-nya. Jadi bunyinya adalah, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang dibelajarkan dengan model Team Assist Individualization dan pembelajarannya menggunakan media flipbook dengan siswa yang dibelajarkan dengan model konvensional dan pembelajarannya menggunakan media flashcard setelah mengontrol gaya belajarnya atau X-nya. Gaya belajarnya. Baik, untuk yang ke-9, yakni apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang dibelajarkan dengan model Team Assist Individualization dan pembelajarannya menggunakan media flashcard dengan siswa yang dibelajarkan dengan model atau metode konvensional dan pembelajarannya itu menggunakan media flipbook setelah mengontrol gaya belajarnya? Nah, itu antara perbedaan Y antara A1B1 dan A2B1 setelah mengontrol X-nya. Nah, seperti tadi kita dapat ketahui bahwasanya untuk tidak by level itu kita bisa membandingkan B-nya, atau di sini pada judul ini adalah B1 itu media flipbook dan B2 itu media flashcard. Nah, sedangkan pada by level kita tidak akan bisa membandingkan B1 dan B2 karena itu motivasi. Motivasi itu bisa ada motivasi tinggi dan motivasi rendah. Baik. Untuk selanjutnya adalah MANOVA. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai MANOVA 1 jalur dan juga 2 jalur. Terkait dengan MANOVA 2 jalur, saya juga akan membagi menjadi 2, yakni treatment by level dan juga treatment tidak by level. Nah, analisis statistik MANOVA seperti analisis ANAVA, tetapi memiliki variabel bebas dan variabel terikatnya. Namun pada MANOVA ini, khususnya pada MANOVA 1 jalur, terdapat 2 variabel terikat. Seperti contoh yang saya sajikan. Pengaruh LKPD berbasis digital terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Yang mana keterangan pada variabel-variabel di sini, A1 itu LKPD berbasis digital, lalu A2 itu LKPD cetak, Y1 itu kemampuan berpikir kritis, dan Y2 itu hasil belajar. Nah, untuk variabel terikatnya, yakni ada Y1 dan Y2, yang mana kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar. Nah, untuk tabelnya di sini ada A1 dan A2 itu merupakan model. Lalu untuk Y-nya itu adalah kemampuan berpikir kritis Y1 dan hasil belajar itu Y2. Nah, dapat dirumuskan masalah adalah sebagai berikut. Perbedaan Y1 antara A1 dan A2. Yang mana rumusan masalahnya berbunyi, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang menggunakan LKPD berbasis digital dengan siswa yang menggunakan LKPD cetak? Nah, untuk yang kedua, perbedaan Y2 antara A1 dan A2. Nah, yang berbunyi, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan LKPD berbasis digital dengan siswa yang menggunakan LKPD cetak? Nah, untuk yang ketiga, yakni perbedaan Y1 dan Y2 antara A1 dan A2. Nah, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar antara siswa yang menggunakan LKPD berbasis digital dengan siswa yang menggunakan LKPD cetak? Nah, itu dia ketiga dari rumusan masalah pada MANOVA 1 jalur. Nah, selanjutnya ada MANOVA 2 jalur, yakni by level. Sama seperti tadi, kita akan menggunakan B yang tidak bisa kita bandingkan, yakni minat belajar. Nah, minat belajar di sini dibagi menjadi 2 seperti motivasi tadi, yakni ada minat belajar tinggi dan minat belajar rendah. Contoh judul saya yakni pengaruh model pembelajaran Team Assist Individualization dan minat belajar siswa terhadap kemampuan berbicara dan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya MANOVA ini terdiri dari 2 variabel terikat. Di sini ada kemampuan berbicara dan juga kemampuan berpikir kritis. Nah, untuk tabelnya dipaparkan sebagai berikut, yakni minat, tinggi, dan rendah dilambangkan dengan B1 dan Y2. A1, A2-nya itu merupakan model, dan Y1, Y2, Y1, Y2 ini pada tabel A1 dan A2
merupakan variabel terikatnya atau kemampuan berbicara untuk Y1 dan kemampuan berpikir kritis untuk Y2. Adapun rumusan masalah yang dapat kita rumuskan, yakni yang pertama, perbedaan Y1 dan Y2 antara A1 dan A2. Nah, diketahui apakah terdapat perbedaan kemampuan berbicara dan kemampuan berpikir kritis siswa yang dibelajarkan dengan metode TAI dan metode TGT. Yang kedua, interaksinya A dan B terhadap Y1 dan Y2. Nah, untuk bunyinya, apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan minat belajar siswa terhadap kemampuan berbicara dan berpikir kritis? Selanjutnya, yang ketiga, Y1 dan Y2 antara A1B1 dibandingkan dengan A2B1-nya. Jadi, bunyi rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan kemampuan berbicara dan kemampuan berpikir kritis siswa yang dibelajarkan dengan model TAI dengan model TGT yang ditinjau dari minat belajar siswa yang tinggi? Nah, untuk yang terakhir atau yang keempat, yakni Y1 dan Y2 antara A1B2 dibandingkan dengan A2B2-nya. Yang mana berbunyi, apakah terdapat perbedaan kemampuan berbicara dan kemampuan berpikir kritis siswa yang dibelajarkan dengan model TAI atau Team Assist Individualization dengan model TGT atau Teams Game Turnamen yang ditinjau dari minat belajar siswa yang rendah? Nah, itu dia keempat dari rumusan masalah untuk MANOVA 2 jalur by level. Lalu bagaimana untuk MANOVA 2 jalur tidak by level? Seperti tadi, saya menggunakan minat belajar. Di sini saya akan menggunakan media LKPD sebagai B-nya. Nah, contoh judul saya yakni pengaruh model Team Assist Individualization dan media LKPD terhadap kemampuan berbicara dan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang mana keterangan variabelnya di sini Y1 merupakan kemampuan bicara, Y2 kemampuan berpikir kritis, A1 model CEI, lalu A2 merupakan model TGT, lalu B1 LKPD berbasis digital. Nah, untuk B2-nya adalah LKPD cetak. Tabelnya sama seperti tadi, terdiri dari B dan juga A. Nah, untuk mencari pengaruh Y-nya. Nah, untuk rumusan masalah, perbedaan Y1 dan Y2 antara A1 dan A2. Maka, berbunyi, apakah terdapat perbedaan kemampuan berbicara dan berpikir kritis siswa yang dibelajarkan dengan model CAI dan model TGT? Lalu yang kedua, perbedaan Y1 dan Y2 antara B1 dan B2. Jadi, berbunyi apakah terdapat perbedaan kemampuan berbicara dan kemampuan berpikir kritis siswa yang dibelajarkan dengan media LKPD berbasis digital dan media LKPD cetak? Nah, yang ketiga, interaksi antara A, B terhadap Y1 dan Y2-nya. Nah, bunyinya ialah apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan media LKPD terhadap kemampuan berbicara dan kemampuan berpikir kritis siswa? Nah, untuk yang keempat, yakni Y1 dan Y2, A1B1 dibandingkan dengan A2B1, yang mana berbunyi, apakah terdapat perbedaan kemampuan berbicara dan kemampuan berpikir kritis siswa yang dibelajarkan dengan model CEI dengan model TGT yang ditinjau dari media LKPD berbasis digital. Lalu untuk yang kelima, Y1 dan Y2 dari A1B2 dibandingkan dengan A2B2. Nah, dengan bunyi rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan kemampuan berbicara dan kemampuan berpikir kritis siswa yang dibelajarkan dengan model TAI dengan model TGT yang ditinjau dari media LKPD cetak? Nah, untuk yang nomor 4 tadi itu dengan media LKPD digital, maka untuk yang kelima media LKPD cetak. Baik, untuk keenamnya. Nah, ditanyakan interaksi B ke A terhadap Y1 dan Y2. Nah, untuk rumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh interaksi media LKPD dan model pembelajaran terhadap kemampuan berbicara dan berpikir kritis siswa? Nah, selanjutnya yang ketujuh, Y1 dan Y2
antara A1B1 dibandingkan dengan A1B2. Yang mana rumusan masalahnya berbunyi, apakah terdapat perbedaan kemampuan berbicara dan berpikir kritis siswa yang dibelajarkan dengan media LKPD berbasis digital dan media LKPD cetak yang ditinjau dari model TAI atau Team Assist Individualization. Lalu yang terakhir yakni Y1 dan Y2 antara A2B1 dibandingkan dengan A2B2. Yang mana rumusan masalahnya yakni apakah terdapat perbedaan kemampuan berbicara dan berpikir kritis siswa yang dibelajarkan dengan media LKPD berbasis digital dan media LKPD cetak yang ditinjau dari model TGT atau Teams Games Tournament. Nah, itu dia ke-8 dari rumusan masalah dari MANOVA 2 jalur tidak bilevel. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan mengenai analisis statistik atau teknik analisis statistik ANAVA 1 jalur dan 2 jalur, lalu ANAKOVA 1 jalur dan 2 jalur, dan juga MANOVA 1 jalur dan 2 jalur. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih.